Halo semuanya, perkenalkan saya Stefanus Bagus. Jadi ini adalah video pertama ya yang saya upload di YouTube. Karena kenapa saya bikin video ini? Sebenarnya video ini merupakan sebuah tugas perkuliahan saya. Jadi saat ini saya berkuliah di salah satu universitas yang ada di Surabaya, yaitu Universitas Ciputra. Dan tugas ini diberikan langsung oleh dosen kami, yaitu Pak William Santoso. Beliau itu sempat bilang ke kami kalau misalnya setiap tugas nanti ada beberapa tugas yang akan tetap diupload di YouTube seperti itu. Sehingga membuat saya berpikir, kenapa nggak sekalian saya bikin konten gitu. Saya bisa dapat nilai dari kampus, dari dosen, dan saya juga bisa dapat ilmu dari para penonton saya yang di luar perkuliahan. Saya bisa dapat masukan dari mungkin juga dosen, bisa juga ya, bisa memberikan masukan, terus bisa memberikan diskusi yang akhirnya kita sama-sama belajar gitu. Sehingga kalau misalnya saya bikin konten di video ini, berarti saya pinginnya lebih luas, lebih santai, sehingga ya bisa lebih menarik. Jadi ya seperti itulah, karena ini video pertama ya, jadi openingnya kalau video ini adalah tugas dari dosen gitu. Untuk kedepannya saya akan lebih bikin bikin ini lebih menarik, mungkin ditambahin bumper kayak atau ditambahin musik supaya ya lebih menarik gitu. Oke, perkenalannya sudah cukup ya. Kita langsung ke temanya langsung sesuai yang sudah diberikan perkuliahan, yaitu tentang elastisitas. Mungkin yang nonton video ini lagi cari tugas tentang elastisitas juga mungkin ya atau ada sedang bicara terus ada kata-kata yang kedengar elastisitas itu apa sih, terus lagi baca artikel atau baca koran, elastisitas itu apa sih, sehingga googling. Oke, ketika kita googling, kita langsung dihadapkan dengan kita langsung ketik ya elastisitas, kita langsung ketemu dengan gambar kurva. Kalau dengan kata-katanya ya, kita langsung melihat ada kata-kata permintaan, penawaran, jumlah, kenaikan, dan sebagainya. Oke, kita setuju ya dengan hal ini ya. Oke, kalau kita buka di Google, kita akan menemukan banyak sekali pemahaman ya. Elastisitas itu bahasanya berbeda-beda. Karena ini tugas saya ingin mengambil sebuah kesimpulan dari apa yang saya baca di perkuliahan saya, jadi materinya, dan di searching di Google gitu. Oke, kita coba lihat ya. Kita coba lihat di salah satu artikel, misalnya kita lihat ini. Jumlah permintaan barang, elastisitas itu apa sih? Jumlah permintaan barang terhadap perubahan harga barang tersebut. Oke, kalau misalnya kita buka di artikel lain, mungkin bahasanya sudah beda lagi. Pemahamannya bisa menggunakan kurva, ada peningkatan ini dan sebagainya, ya kan? Sehingga saya ingin mengambil satu kesimpulan, yaitu elastisitas merupakan sebuah ukuran. Kenapa sebuah ukuran? Karena ada kurva, ya kan? Ada kurva hasil dari suatu respon terhadap perubahan. Oke, kalau kita pakai kata-kata yang tadi, kalimat yang tadi, saya gunakan dengan apa yang saya pahami. Jadi jumlah permintaan barang berarti ada sebuah respon, ya kan, terhadap perubahan harga barang tersebut. Respon terhadap sebuah perubahan yang di capture akhirnya menghasilkan sebuah ukuran atau kurva itu sendiri. Oke, kita bisa pahami sampai sini ya. Dari topik ini saya akan kaitkan dengan sebuah studi kasus yang belakangan ini di awal September 2022 kita semua mengalami kenaikan harga BBM. Oke ya. Jadi tepatnya di tanggal 3 ya. Di tanggal 3 kita semua langsung
awalnya kita tanggal 1 katanya ada kenaikan, ternyata tidak ada. Baru dinaikkan di tanggal 3. Menurut saya ada kenaikan harga BBM itu adalah sebuah kebijakan yang sudah digodok secara matang itu. Tapi saya tidak mau bahas masalah itunya ya. Kenapa kebijakan itu bisa terlahir atau bisa diputuskan dan sebagainya, saya tidak mau bahas itu. Tapi ada satu kejadian yang menarik buat saya, yaitu tentang SPBU Vivo. Oke, kalau kita tahu SPBU Vivo, mungkin bagi masyarakat di Surabaya apa sih SPBU Vivo itu apa sih? Karena di sini tidak ada. Di sini adanya Pertamina yang hijau itu punyanya Malaysia, itu saya lupa namanya. Terus Shell dan Pertamina gitu kan, sama gas kalau nggak salah ya ada. Nah, kalau Vivo kita tidak ada di Surabaya, belum ada, atau saya yang kurang explore. Menurut saya sejauh ini tidak ada. Kalau di Jawa Barat yang saya temukan itu di artikel itu ada di Jawa Barat. Jadi kejadiannya itu Vivo ini tiba-tiba didatangi oleh para pengguna kendaraan bermotor dan terjadi antrian yang cukup panjang. Kenapa? Karena ini merupakan sebuah respon masyarakat, respon pasar terhadap sebuah perubahan kenaikan harga BBM yang ada di Pertamina. Oke, jadi Vivo ini menggunakan jenis bahan BBM Revo 89. Sesuai dengan namanya 89, berarti dia ada di RON 89 yang tingkat oktannya itu ada di 89. Oke. Sedangkan di Pertamina itu menggunakan Pertalite yang ada di RON 90. Sebelumnya kan kita ada di Pertamina ya. Premium itu ada di RON 88, tapi kan mulai dikurangi dan diarahkan ke RON 899. Karena ada kejadian itu sehingga ada sorotan dari pemerintah. Pemerintah melihat bahwa loh, kok ada kenaikan, kok si Vivo ini ada sampai rame gitu kan, kenapa gitu. Ternyata mereka ya tadi menggunakan RON 89 yang akhirnya diintervensi oleh pemerintah. Nah, pemerintah mengintervensi karena Indonesia sudah punya standar untuk RON, untuk kadar oktannya, yaitu diarahkan ke Pertalite 90. Sehingga intervensi itu ditanggapi oleh Vivo sendiri, itu akhirnya akan menghabiskan stok yang ada saat ini. Oke, saya tadi lupa menyebutkan kenapa kok bisa sampai ramai, karena jenis Revo 89 itu ada di harga 8.900 dan di kenaikan dari 7.000 sekian itu punyanya Pertalite menjadi 10.000 dan ada kenaikan yang cukup tinggi kan. Akhirnya orang-orang itu larinya ke Vivo itu tadi. Karena menurut masyarakat kenaikan 1.000 berapa sekian atau 2.000 itu cukup banyak gitu ya kan. Sehingga masyarakat lebih memilih ke harga yang lebih terjangkau seperti itu. Sehingga pemerintah akan menghabiskan stok jenis RON yang rendah itu di akhir tahun ini, tahun 2022. Nah, jadi akan ada harganya semuanya rata semua gitu kan. Semuanya akan bersaing dengan harga yang sudah ada regulasinya, yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Seperti itu. Ya, mungkin itu sih yang saya kaitkan dari studi kasus kenaikan BBM dari kasusnya pembelian yang melonjak dari SPBU Vivo terhadap elastisitas. Jadi ada sebuah respon dari masyarakat karena harganya terlalu tinggi yang di Pertamina, akhirnya mencari alternatif nih. Masyarakat cari alternatif untuk cari harga yang lebih murah. Hal yang wajar dong, karena kita juga pasti cari yang lebih murah dengan fungsi yang sama, betul ya? Oke, mungkin sekian dari video saya. Jadi saya harapkan teman-teman bisa memberikan masukan buat saya di kolom komen, lalu bisa subscribe jika ini menarik, bisa di share. Oke, untuk kedepannya
saya harap video-video saya akan lebih menarik lagi. Oke, terima kasih. Bye.